Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Wardah dalam pembahasan materi pembelajaran kelas 5. Oke adik-adik, pada video ini kita masih membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, kali ini kita akan membahas subtema 3 yang berjudul memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke, jika sudah siap belajar, kita langsung mulai saja. Sebelum kita membahas tentang memelihara kesehatan organ pernapasan, kita bahas terlebih dahulu materi tentang karya gambar cerita. Apa itu karya gambar cerita? Seperti namanya, gambar dan cerita. Karya gambar cerita adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Selintas seperti komik ya, waktu itu yang sempat kita bahas. Nah, komik dan karya gambar cerita hampir sama. Hanya saja yang membedakan pada gambar cerita yang menjadi inti dari ceritanya adalah narasinya atau teksnya, dan gambar sebagai ilustrasi pelengkap. Apa ciri-ciri dari karya gambar cerita? Nah, karena hampir sama dengan komik, maka ciri-cirinya pun hampir sama, yaitu bersifat proporsional, bahasa percakapan, lalu bersikap kepahlawanan, ada penggambaran wataknya, serta menyediakan humor. Lalu bagaimana cara atau langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama-tama, adik-adik persiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Apa saja? Seperti kertas, buku, alat mewarnai, dan yang lain sebagainya. Nah, sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya adik-adik tentukan dulu jenis teknik pewarnaan yang akan digunakan. Perlu diketahui, terdapat 2 macam teknik pewarnaan. Yang pertama, pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Pewarnaan basah itu menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Lalu sebaliknya, pada teknik pewarnaan kering itu menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, ketika adik-adik akan membuat karya gambar bercerita, pada teknik pewarnaannya harus ditentukan lebih awal, apakah menggunakan teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Lalu yang kedua, pembuatan sketsa atau rancangan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1 agar adik-adik nanti dapat memilih mana sketsa atau rancangan yang terbaik. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih 1 sketsa yang menurut adik-adik itu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan atau garis coretan yang dirasa perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Nah, jika sudah mantap, warnai gambar adik-adik dengan baik. Itu dia ya, materi tentang karya gambar cerita. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan cara memelihara organ pernapasan. Nah, adik-adik, tentunya kita harus senantiasa berusaha untuk selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita sakit, tentunya harus segera diobati. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Bagaimana? Di antaranya, yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Dengan cara apa? Dengan memakan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur supaya
alat-alat pernapasan terlatih dengan baik sehingga dapat bekerja dengan baik pula. Lalu harus istirahat dengan cukup. Selanjutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena mengandung banyak racun. Lalu, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Apalagi pada musim pandemi sekarang ini, menggunakan masker sudah menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib kita terapkan, terutama ketika akan bepergian. Lalu kita juga harus mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang dingin, serta makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Pada gambar ini bukan berarti adik-adik tidak boleh memakan es krim atau kue, bukan seperti itu. Tapi harus mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang dingin karena jaringan paru-paru itu sensitif terhadap dingin. Lalu mengurangi minuman atau makanan yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Karena apa? Karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Selanjutnya, merawat organ pernapasan. Nah, dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur seperti bulu-bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi sebagai penyaring kotoran. Lalu harus dengan rutin memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Selanjutnya, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Usahakan ada ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, serta menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan. Selanjutnya harus juga membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Juga mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, itu dia cara-cara memelihara organ pernapasan. Selanjutnya, kita akan bahas cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Masih ingatkah adik-adik materi tentang kegiatan ekonomi? Itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada kegiatan ekonomi yang dilakukan itu akan melibatkan orang yang lain. Keterlibatan orang lain ini dapat dilihat dari kegiatan itu, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi itu pasti melibatkan orang yang disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja ini akan memperoleh balas jasa dari produsen, bisa berupa upah atau gaji. Lalu, barang yang telah diproduksi itu akan diantarkan oleh pelantara yang disebut dengan distributor atau penyalur barang. Nah, distributor ini akan mengantarkan barang atau jasa kepada konsumen, yaitu pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini harus saling berhubungan sehingga membentuk arus diagram ekonomi. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perlu adik-adik ketahui juga bahwa pelaku usaha ekonomi itu bermacam-macam. Ada yang berperan sebagai produsen, distributor, konsumen, juga dengan berbagai banyak profesi seperti pemulung, juga pengusaha penjual bibit tanaman, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, kita juga harus mampu menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dengan cara apa? Nah,
Di antaranya dengan cara menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Lalu harus menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Lalu menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, serta meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Oke, baik adik-adik. Ini tugas-tugas mandiri yang harus adik-adik kerjakan. Oke, cukup sekian video kali ini. Lebih singkat dibanding video pembelajaran sebelumnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.